Yang pertama Juliari Batubara, Mensos itu dari PDIP, Idrus Marham dari Golkar, Mensos. Mensos ini nampaknya paling kementerian yang paling sukses ini menghasilkan para koruptor. Nomor 3 Imam Nahrawi dari PKB, Menpora. Nomor 4 Edi Prabowo, Gerindra, Menteri Kelautan dan Perikanan. Nomor 5 Joni G Plate, Nasdem, Menko Info. Dan terakhir nanti kalau ini jadi ya, yang dirilis belum disebut nama tersangkanya, ada 1 menteri dan 2 staf atau pembantu menterinya, maka ini menjadi 6. Nanti investor itu akan memberikan bantuan, akan membangun irigasi, akan memberikan dana sosial, akan membangun memberi dana UMKM, itu sudah omong kosong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musholian ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billahi alil azim. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kesehatan dan keberkahan melingkupi kehidupan kita. Karunia iman dan Islam semoga juga senantiasa dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya. Kita akan mencoba mendiskusikan persoalan krusial. Ada beberapa informasi yang saya kira penting untuk dikomentari atau didiskusikan. Bersama saya telah hadir Al-Mukarram Ustadz Irwan Saifullah yang nanti membersamai saya untuk memberikan pandangan pencerahan kepada umat sekaligus sebagai masukan kepada para penyelenggara negara. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irwan Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Ustadz Irwan Saifullah? Iya, ini Cak Slamet luar biasa memang ya. Situasi di Jakarta ini cuacanya panas sekali. Dan politiknya juga panas juga ini. Semakin tambah panas ini. Ya itu. Cak Slamet ya. Iya, sepanas dan serunyam kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Tercatat kalau kita melihat di kabinet Presiden Jokowi dan dibandingkan dengan presiden sebelumnya, Jokowi ini paling banyak menteri yang tercokok kasus korupsi. Kalau jadi nanti memang benar-benar ya KPK itu merilis siapa nama tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah janji atau sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019-2023. Disebut santer nama SYL, Menteri Pertanian RI tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Nah, catatan yang saya peroleh ya Ustadz Irwan Saifullah, zaman Megawati itu 3 menteri yang tercokok itu. Zaman SBY 5. Kalau zamannya Jokowi ini kalau benar nanti SYL yang dimaksud Syahrul Yassin Limpo, maka zamannya Jokowi ini jadi 6 menteri ya. Dan ini menambah deretan panjang mengenai problem korupsi yang ada di negeri kita, terutama kalau kita melihat indeks persepsi korupsi yang menurun dari tahun 2021 38 menurun menjadi poin 34, dan nampaknya beragam ini Ustadz Irwan Saifullah kalau melihat latar partai politik yang menjadi latar para menteri yang ada di kabinet Jokowi. Yang pertama Juliari Batubara, Mensos itu dari PDIP, Idrus Marham dari Golkar, Mensos. Mensos ini nampaknya paling kementerian yang paling sukses ini menghasilkan para koruptor. Nomor 3 Imam Nahrawi dari PKB, Menpora. Nomor 4 Edi Prabowo, Gerindra, Menteri Kelautan dan Perikanan. Nomor 5 Joni G Plate, Nasdem, Menko Info. Dan terakhir nanti kalau ini jadi ya,
yang dirilis belum disebut nama tersangkanya, ada 1 menteri dan 2 staf atau pembantu menterinya, maka ini menjadi 6. Nah, Ustadz Irwan Saifullah, gimana ini komentarnya terhadap keberadaan menteri-menteri dan menyeruaknya korupsi yang selalu menjadi pemandangan umum, terutama di kabinetnya Presiden Jokowi yang harusnya meninggalkan positif legacy, mau pensiun mestinya kan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Silakan Ustadz Irwan Saifullah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada sobat netizen YouTube Berpejuang, ya, baik itu Mimbar Top, ya, anti oligarki, Salwa Media, Gaspol, dan juga Realita TV, dan juga channel-channel yang lain. Ini Ustadz Salam ya. Mudah-mudahan mereka semua selalu dinaungi keberkahan oleh Allah SWT. Ya, rahmat taufik. Ya. Ya, Cak Slamet, ini luar biasa ya. Memang cuaca di Jakarta ini benar-benar panas sekali nih. Ya, Cak Slamet ya. Dan ini apakah juga berimbas ya kepada suasana politik yang sangat panas gitu ya. Nah, ini ya barangkali bisa kita rasakan bareng-bareng ini ya. Nah, ini menarik ini memang Cak Slamet ya. Jadi kalau kita lihat di hampir seluruh media mainstream itu para tokoh ini apa namanya, banyak yang juga senyum-senyum bahkan ketawa geli gitu ya. Nah, kenapa? Karena biasanya sangat cepat sekali KPK itu, karena sudah jelas ya, alat-alat buktinya itu sudah jelas. Tapi kalau kita lihat di apa namanya, di harian ya, harian Detikcom ya mengatakan bahwa Mentan dikabarkan jadi tersangka. Ya. Namun Nasdem menunggu info resmi dari KPK. Ya. Demikian juga kalau kita lihat di Kompas, ya, KPK sudah tetapkan tersangka korupsi Kementan, tapi belum buka identitasnya. Ya. Demikian juga mungkin kalau boleh saya tambah lagi di CNN ini, Cak Slamet ya. Jadi profil Syahrul Yassin Limpo, menteri yang dikabarkan jadi tersangka KPK. Jadi masih dikabarkan, masih belum disebutkan identitas, masih disinformasikan. Nah, begitu kira-kira, Cak Slamet ya. Nah, kenapa demikian? Menurut beberapa pengamat, ini Cak Slamet, dan saya pikir sama ya dengan perasaan atau naluri dari masyarakat ya. Salah satunya barangkali yang terkenal juga. Nah, ini adalah Ujang Komarudin ya, beliau mengatakan kasus ini mudah dipoles. Atau ada istilah lain itu ini politik bayangan. Nah, begitu Cak Slamet ya. Nah, kenapa demikian Cak Slamet? Karena politik sandra dari Pak Lurah ini terlalu kentara gitu pada kasus-kasus sebelumnya, terutama Johnny G. Plate ini, Cak Slamet ya. Nah, terlalu kentara ini dan kasar sekali ya. Nah, barangkali sekarang ini istilahnya ini politik dipoles atau politik bayangan. Nah, begitu Cak Slamet ya. Yang namanya dipoles kalau mobil itu penyok, kemudian dipoles, kan masih ada di dalamnya itu Cak Slamet. Rusaknya itu sebenarnya masih ada tapi dipoles. Jadi kalau dibuka polesnya ya kelihatan. Atau kalau bayangan itu ya sesungguhnya tidak hakiki ya. Jadi kalau kita ini melihat dari luar, ada Starbucks, ada rumah makan mewah, itu sesungguhnya karena didesain ya. Lampunya dihidupkan, pernik-perniknya dihidupkan. Ketika dimatikan atau petugas-petugasnya males, petugas-petugasnya libur ya tidak ada lagi bayangan itu. Lain dengan bulan atau matahari yang terus-menerus dia itu menyinari keindahan. Nah, maka ini menarik ini Cak Slamet. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh juru bicara Ali Fikri ini, saya lihat ini gimmicknya ini penuh dengan keraguan atau kegamangan gitu ya. Jadi tidak
Tidak kayak Cak Slamet gitu yang senyum, yang tegas, dan senyumnya itu lepas gitu, sorot matanya juga lepas. Ini serba gimiknya itu matanya, kemudian lisannya, dan juga gerak-gerik tangannya itu tidak lepas. Nah, ini beberapa pengamat menyoroti itu juga salah satunya, Cak Slamet ya. Maka ketika ditekan oleh beberapa wartawan, bagaimana kesimpulannya, dia tidak berani menyimpulkan, dia hanya menyampaikan bahwa KPK ya telah menetapkan tersangka ya, dan mengumumkan nanti identitasnya itu menyusul. Nah, seperti itu Cak Slamet. Jadi tidak langsung ya. Dan yang lebih agak lucu ini Cak Slamet ya, dia menegaskan beberapa kali bahwa ya proses penegakan hukum ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemilu 2024. Ini yang mungkin politik poles atau politik bayangan itu ya. Jadi rakyat ini sudah tahu persis gitu ya, tidak mungkin gitu loh. Ini sudah 100% ada kaitannya dengan Pilpres. Nah, begitu Cak Slamet, ya. Nah, dan lebih-lebih lagi juga KPK juga seperti yang dikatakan Cak Slamet menggunakan pasal ya pemerasan dalam kasus dugaan korupsi di Kementan gitu ya. Dan tim penyidik KPK ini telah menggeledah rumah dari SYL ini di Jalan Widya Chandra, Jakarta. Dan ini menarik, Cak Slamet ya, telah mengamankan uang puluhan miliar dan sejumlah dokumen dan juga 12 senjata atau senpi. Nah, ini ngeri-ngeri sedap. Nah, tapi ini yang dikhawatirkan karena ini politik bayangan ini Cak Slamet ya. Ini Pak Lurah ini kan memang proyeknya ini besar dan proyek yang sudah menjadi kue besar ini sekarang ini masih belum menjadi resmi tabungan. Nah, itu yang menjadi masalah Cak Slamet ya. Nah, makanya kalau kita runut ke belakang ketika Yusuf Hanadi mengatakan bahwa Pak Lurah ini minta paslon Pilpres itu hanya 2 saja, atau Kemeninfo yang baru dia mengatakan yang kalah nanti akan ditangkap gitu ya, Cak Slamet ya. Nah, ini menandakan bahwa pembagian kue besar ini masih belum deal gitu Cak Slamet, belum selesai. Nah, makanya ketika politik perpanjangan jabatan, politik 2 periode tidak berhasil. Nah, ini ada dugaan gitu Cak Slamet ya, bahwa kasus ini dicuatkan, dibesarkan lagi. Karena seharusnya kalau ini memang menjadi penegakan murni, Cak Slamet ya, harusnya sejak penyidikan pertama langsung diambil gitu ya. Karena beberapa alat buktinya sangat kuat sekali gitu ya. Nah, maka ini adalah untuk menutupi berbagai macam kasus yang sangat besar. Mulai ya dugaan apa namanya money laundry 300 triliun di yang terakhir ini di mana di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. ya itu sekitar 349 triliun Cak Slamet. Yang 300 triliun itu di Taspen. Nah, itu luar biasa bancakannya di rezim Pak Lurah ini Cak Slamet ya. Dan kasus-kasus PSN ini yang masih lambat itu Cak Slamet. Nah, ini untuk menutupi perlawanan yang sangat ramai mulai dari Morowali sampai kemudian di Gorontalo, Lampung sampai di Kalimantan. Rempang ya, Rempang. Nah, itu yang pertama ya, beberapa catatan ya kalau kita lihat di opini publik gitu ya. Dan juga barangkali ada juga potensi Cak Slamet untuk munculnya memang semakin dibuka berbagai macam kasus ini ya sehingga terjadi chaos atau darurat sipil. Nah, itu Cak Slamet ya. Nah, ada juga potensi yang lain barangkali bisa dilakukan dinner bareng Cak Slamet. Karena setelah ya Pak Anies ini dengan Cak Imin ini luar biasa ini euforia di daerah-daerah itu Cak Slamet ya.
Nah, bisa terjadi ya dukungan masyarakat ini meluas kalau ini kuat, ya Pak Lurah ndak punya saham di situ, wah bisa yang dikatakan oleh Kemeninfo, bisa berbalik ditangkap. Nah, yang terakhir keempat barangkali Cak Slamet, ya mungkin juga untuk memuluskan kalau 1, 2, 3 tadi tidak berhasil, barangkali opsi yang terakhir perkawinan antara PS dengan Ganjar. Nah, itu barangkali Cak Slamet ya, catatan-catatan yang ada di media sosial ataupun di benak perasaan masyarakat dan juga para tokoh, Cak Slamet. Ya, Ustadz Irwan, yang menarik menurut saya adalah sinyalemennya Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi juga angkat bicara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jadi Ustadz Irwan juga menyinggung soal PSN, Proyek Strategis Nasional. Teman-teman National Corruption Watch juga mensinyalir kalau rempang ekosistem ini dilanjutkan sebagai bagian dari proyek strategis nasional, dan ternyata itu kan disertai dengan impact beberapa konflik lahan di berbagai tempat, dan eskalasinya kan dikhawatirkan nanti ini memicu revolusi sosial. Nah, revolusi sosial itu nanti juga akan dikhawatirkan memicu kewenangan presiden untuk melakukan apapun yang dia perlukan terkait dengan agenda yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sebelumnya kita mendengar 2, 3 periode, penundaan pemilu dan lain sebagainya. Ini malah semakin runyam nanti. Tapi terkait dengan SYL ini, Syahrul Yassin Limpo, Jokowi itu menyampaikan begini, kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita mengelola anggaran kementerian ini gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek, bolak-balik saya sampaikan sekecil apapun uang itu, ujar Jokowi usai mengunjungi Pasar Menteng, Pulau Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023. Ini kan seolah-olah kayak Jokowi tidak ngerti aja apa yang menjadi dinamika pengelolaan kabinetnya. Dan ini kan mestinya introspeksi diri dia. Kalau dia ngomongin menterinya yang beleset akhirnya kena kasus korupsi, itu kan tanggung jawab dia sebagai pemimpin dari kabinet, karena tidak ada visi menteri, katanya kan begitu. Visinya itu yang ada itu adalah visi presiden. Kok sekarang yang disalahkan selalu ketika ada korupsi itu adalah menterinya. Dan yang menarik Ustadz Irwan, dari 6 orang menteri yang tercokok kasus korupsi ini, 2 menterinya Nasdem, kan begitu. Padahal kalau kita ngomong soal persoalan hukum itu ya banyak ya, kalau orang awam sih nggak bisa melihatnya ini. Tetapi kalau orang yang mengerti sebagaimana para pengamat itu kan, yang namanya produk hukum itu adalah produk politik. Makanya dalam kajian hukum itu kan ada politik hukum. Apa hukum ini dibuat dengan maksud-maksud tertentu, apalagi kebutuhan logistik. Nah, tadi balik lagi yang disampaikan oleh teman-teman National Corruption Watch itu, dugaan kalau rempang ekosistem tetap jalan, potensinya itu 30% bisa digunakan untuk dugaannya adalah kepentingan mengumpulkan logistik yang itu equal nilainya sekitar 50 triliun. Dan kita menduga apa yang terjadi di rempang ekosite itu sudah deal, karena sudah difasilitasi oleh TW di dalam salah satu perusahaannya yang termasuk dalam bagian dari Artagraha, perusahaannya si Tommy Winata itu, yang memfasilitasi atau memediasi Shinyi, perusahaan kaca yang di Gresik ini juga masih belum 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 kelihatan signifikan hasilnya dari perusahaan kaca Cina. Dan ini nampaknya menjadi problem kalau kita bicara masalah kajian investasi dilihat dari berbagai pertimbangan, terutama pertimbangan pertahanan keamanan, geostrategi dan geopolitik. Nah, Ustadz Irwan sendiri menilainya ini seperti apa ini? Sengkarut mengenai problem yang dihadapi oleh negeri kita, yang ternyata keteladanan itu tidak justru ditunjukkan oleh menteri-menteri Presiden Jokowi, dan sesungguhnya ini adalah gambaran dari performa kepemimpinan ketidakbecusannya Presiden Jokowi saat Irwan Saifullah. Iya, jadi
paparan sekaligus kesimpulan Cak Slamet tadi yang dirangkum dari berbagai macam media dan pandangan tadi itu sangat lengkap sekali ya. Jadi memang kalau dikembalikan lagi Cak Slamet, ya, kalau ini dianggap penegakan murni hukum, tidak ada tebang pilih ya, tidak ada tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu sesungguhnya ya Pak Jokowi sendiri atau rezim Jokowi itu sebetulnya gerbongnya itu jauh lebih banyak lagi Cak Slamet yang seharusnya langsung ditangkap. Nah, makanya nyambunglah tadi yang dikatakan oleh Kemeninfo yang baru Cak Slamet, Pak Rudi ya. Semuanya sama-sama tahu, jadi semuanya ini korupsi, tidak ada yang tidak korupsi. Nah, itu bukan masuk akal lagi itu Cak Slamet. Itu sudah menjadi ya rahasia umum yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Nah, itu yang pertama Cak Slamet ya. Nah, yang kedua, seperti yang saya katakan tadi ini sesungguhnya ini politik yang terjadi sekarang ini kebingungan ini. Pak Lurah ini kebingungan ini Cak Slamet ya. Situasinya ini mau dengan politik kasar ya, tidak berhasil gitu. Langsung ditangkap Johnny G. Plate. Nah, ternyata kan euforia masyarakat untuk perubahan ya, euforia masyarakat untuk menegakkan dan menangkap bahkan banyak sekali harus digantung itu ya kelompoknya rezim Jokowi sampai seperti itu kemarahan dari netizen itu Cak Slamet ya. Nah, jadi politik apa gitu loh. Makanya barangkali analog tadi ini agak tepat gitu ya Cak Slamet ya. Politik poles atau politik bayangan gitu ya. Jadi tidak bisa dilepaskan dari bayangan Pak Lurah dan oligarki itu Pak Cak Slamet. Jadi mulai kalau kita lihat ya Surya Paloh ke istana atau semuanya selalu ingin mendapatkan petunjuk Pak Lurah gitu. Demikian juga PS ya bilang didukung oleh Pak Lurah, yang dipilih oleh Pak Lurah atau juga Megawati tawar-menawar dengan Pak Lurah, ada poros Megawati, ada poros Solo. Nah, ini semuanya tidak lepas ini. Ya, Pak Lurah ini dia kuat untuk membangun kekuatan bayang-bayang tadi, Cak Slamet, gitu ya. Nah, makanya sangat sulit, gitu ya. Apakah ini politik penegakan hukum murni? Mustahil. SYL ini. Apakah ini politik sandera? Kok terlalu kasar gitu, Cak Slamet ya. Kalau politik sandera ya sudah harus ikut Nasdem ini, sudah harus ikut Pak Lurah. Nah, realitasnya tidak ini Cak Slamet. Masih terjadi tawar-menawar ya, karena sudah jelas identitasnya itu. Nah, inilah yang ada kemungkinan ya di situ dinner bareng gitu loh, makan nasi uduk bareng di siang hari ya, itulah Cak Slamet ya kira-kira. Nah, maka dari situ Cak Slamet, ini ya Allah, kembali kepada yang disampaikan Cak Slamet tadi gitu ya. Jadi indeks korupsi ini menurun alias tingkat korupsi ini paling tinggi nih rezim Jokowi. Ya, dan ini dibuktikan lagi indeks demokrasi menurun sampai di bawah negara Vietnam yang di sana itu agak sosialis gitu. Cak Slamet ini tidak masuk akal gitu ya. Bagaimana penangkapan, ketidakadilan, jual beli hukum, ya itu sudah terang-terangan di rezim ini tidak ada rasa malu Cak Slamet. Nah, kenapa semuanya ini? Nah, ini kembali ke Cak Slamet bahwa sejak awal demokrasi ini berbiaya mahal. Minimal ini harus balik modal ini sekitar 20 triliun ini biayanya untuk Pilpres ini Cak Slamet. Gitu ya. Nah, dari situlah tidak hanya sekedar ingin balik modal, kalau bisa ini juga ternyata ada politik dinasti yang sudah menguat ini Cak Slamet. Sehingga harus balik untung beliung ini. Nah, inilah negara kita ini yang akhirnya menjadi bancakan itu Cak Slamet. Nah, baru-baru bisa kita lihat ini.
ya, si Kaisang anak masih cecunguk begitu langsung menjadi ketua PSI. Ini sangat lucu sekali. Ada apa di balik ini kan tidak mungkin gitu loh Cak Slamet ya. Nah, dari semuanya itulah butuh modal besar. Modal yang paling gampang, maka sejak awal kenapa para buruh ini ya betul-betul all out dan ini ada sidang Selasa kalau tidak salah keputusan Slamet ya. Mulai hari Minggu ini demo terus sampai Senin, Selasa ini Cak Slamet. Ya ini kita dukung ya. Nah, dari Omnibus Law ya, Undang-Undang Ciptaker inilah yang sesungguhnya sekarang ini menjadi pintu lebar untuk membuka hutang dan investasi yang disitulah korupsinya itu bisa untung beliung tadi Cak Slamet ya. Nah, atau istilahnya karpet merah ya, atau istilah lain yang ramai obral-obral ini. Pak Jokowi ini obral-obral lah, begitu Cak Slamet. Obral, obral itulah keuntungan yang paling besar. Jadi korupsi masih belum cukup ini Cak Slamet. Nah, makanya obral. Nah, obral inilah korupsi yang raksasa, yang legal dilindungi oleh undang-undang. Jadi kembali lagi Cak Slamet, kalau ini penegakan hukum yang adil, kereta cepat saja loh Cak Slamet. Bagaimana yang namanya dugaan korupsi itu tidak hanya mengambil uang gitu Cak Slamet ya. Menggunakan APBN yang inefisien itu sudah korupsi. Bilang tidak menggunakan APBN, ternyata menggunakan APBN, itu sudah dugaan korupsi. Kuat, Cak Slamet. Nah, itu harusnya kalau Pak Jokowi ini panglima, negara ini negara hukum, Pak Jokowi ini tegas, ya kereta cepat itu harus KPK itu. Apalagi Morowali, Cak Slamet. Ditegaskan oleh Walhi itu 95% pendapatannya itu masuk ke investor Cina, Cak Slamet. Dan di Morowali Utara itu, Cak Slamet, kemiskinan yang 2022 itu 2,4%, sekarang naik malah menjadi 2,9%. Tidak masuk akal. Bagaimana? Yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi ini hanya sekedar membuka lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga mustahil bisa 7%, apalagi meningkatkan daya beli masyarakat. Itu sudah mustahil. Itu hanya sebuah angan-angan trickle down effect itu ya, yang mengucur itu. Nanti investor itu akan memberikan bantuan, akan membangun irigasi, akan memberikan dana sosial, akan membangun memberi dana UMKM, itu sudah omong kosong itu, Cak Slamet. Justru di sini dugaan yang sangat kuat tadi, berapa komisi-komisinya, berapa upeti-upetinya di balik Morowali itu, Cak Slamet. Itu harus nikel itu. Seperti yang disampaikan Faisal Basri, akhirnya tidak bisa menjawab. 90% dibawa ke investor Cina, hanya 10%. Ya Pak Jokowi mengatakan ada di situ kita dapat itu 510 triliun itu dapat PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, PPN dan royalti. Ditegaskan oleh Faisal Basri tidak ada itu. 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai 80 tahun bisa tidak ada tadi itu, Cak Slamet. Nah, itu berapa itu Cak Slamet? Ya, komisi-komisinya tadi itu, upeti-upetinya tadi itu, sogokan-sogokannya, itulah yang kemudian balik modal dan untung beliung yang raksasa tadi, siapa yang tidak ngiler itu Cak Slamet. Nah, ini sesungguhnya kerusakan yang sudah sangat dahsyat sekali di negeri kita ini. Yakni negara ini dijual untuk mendapatkan komisi, sogokan, upeti yang untung beliung. Nah, itu Cak Slamet. Yang sekarang ini kenapa Pak Jokowi ini atau Pak Lurah ini masih bingung ini ya. Kalau dia nanti dengan cara politik keras tadi itu juga akan menimpa kepada keluarga dan beliaunya ya. Apalagi ini yang ditegaskan ini oleh Hasto ini, ada rakernas ini. Ya, ada rakernas ini Cak Salam. Dia
menanggapi SYL ini, ada politik karma pala, misalnya dia itu ya. Semua kejahatan yang dilakukan itu ada balasannya. Ini sesungguhnya juga warning untuk semuanya itu, berarti memang ini nanti ya saling jegal-menjegal, balas dendam. Nah itu Cak Slamet. Saya pikir kesimpulannya itu ke sana itu Cak Slamet. Ya, makanya ini yang paling mungkin sekarang ini uji coba sekuat mungkin. Ini peluang besar itu adalah politik makan nasi uduk di siang bolong. Makanya ini harus politik bayangan atau politik poles. Nah, itu Cak Slamet pada kesempatan ini. Terima kasih Ustadz Irwan Saifullah. Nampaknya memang rejim dan sistem demokratik sekuler radikal ini telah menciptakan pertumbuhan ekonomi untuk oligarki, bukan untuk rakyat. Nah, Karpet merah. Karpet merah. Nah, jadi poros baratisasi sudah, sekarang poros Cinaisasi, Cak Slamet. Nah, itu yang perlu diwaspadai dan nampaknya karpet merahnya menggunakan pintu produk legislasi namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Bukan Cipta Kerja sebetulnya, Cipta Investasi untuk oligarki, untuk keuntungan oligarki. Tapi tadi sudah diingatkan oleh siapa tadi dari PDIP itu Hasto ya? Hasto itu mengingatkan itu jangan sampai terjadi nanti ini karma pala kan begitu. Fermentasi rejim dan sistem demokratik sekuler radikal akhirnya menjadikan nanti ada politik karma pala ya, Sandra menyandra dan saling catek mencatek. Nah ini yang harus menjadi catatan kita semuanya dan kita meyakini semuanya bahwa problem yang hadir di tengah-tengah kita ini problem rejim sekaligus sistem, maka penting untuk memahami dan melakukan sebuah kesadaran kepada umat untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan sebagai seorang muslim tentu rejim dan sistem pilihan bagi seorang muslim adalah rejim dan sistem Islam. Dan Islam sebagai sebuah agama, sebagai sebuah sistem kehidupan mengajarkan tentang banyak ajaran-ajaran Islam, terutama terkait dengan pengaturan tata kelola negara, yakni khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah, yang tentu harus menjadi referensi bagi seluruh tata kelola negara ini seperti apa mengkajinya dan membedanya. Terima kasih Ustadz Irwan Saifullah atas kesempatannya. Semoga ini menjadi pencerahan kepada kita semuanya dan salam jalan fikir sehat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.